Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Perkenalkan, nama saya Harlan Gilbran dengan NIM 2522122 dari mahasiswa kampus Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Ya, di dalam video ini saya akan mereview buku dan membahas tentang sistem basis data dari bab 1 sampai bab 4 saja. Yang saya review buku adalah ini, Sistem Basis Data dari Muhammad Fikri. Oke, dari bab pertama. Basis data adalah kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur-struktur tertentu yang tersimpan di hardware komputer dan dengan software yang digunakannya untuk melakukan manipulasi data. Bisa itu dengan diperbarui, dicari, diolah dengan perhitungan-perhitungan tertentu, dan dihapus dengan tujuan tertentu. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program-program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel data tersebut. Dalam sistem basis data memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori seperti RAM dan memori sekunder yaitu hard disk. Yang kedua, sistem operasi. Yang ketiga, sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan komputer, mengendalikan seluruh sumber daya dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Sistem operasi yang banyak digunakan basis data. Sebuah basis data atau database dapat memiliki sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file atau table. Yang ketiga, manajemen sistem atau DBMS. Pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS, yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Yang keempat, pemakai user. Bagi pemakai dapat berinteraksi dengan basis data dan bisa juga memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya itu aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan pemakai. Basis data bisa dibuat program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan bahasa pemrograman sendiri. Tujuan basis data, ya ada beberapa tujuannya, yaitu mengatur data, mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Yang kedua, tidak ada duplikasi data sehingga konsistensi data mudah dijaga. Yang ketiga, data terintegrasi. Yang keempat, data tidak tergantung pada program aplikasi sehingga pemeliharaan program aplikasi mudah dilakukan. Selanjutnya, data dapat dipakai secara bersama oleh beberapa pemakai. Lanjut, dapat diterapkan standarisasi
Selanjutnya, informasi selalu mutakhir atau up to date. Yang selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan konten informasi dari pengguna dan aplikasi tertentu. Lanjut, menyediakan struktur informasi yang alami dan mudah dipahami. Bisa juga untuk mendukung kebutuhan pemrosesan dan objektivitas kinerja waktu, respon waktu, pemrosesan, dan ruang penyimpanan. Dan ada pula manfaat basis data, yaitu pertama, kecepatan dan kemudahan. Memungkinkan ini kita untuk dapat menyimpan dan melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut dengan lebih cepat dan mudah. Yang kedua, kebersamaan pemakai. Pemakai basis data tidak terbatas. Pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Yang ketiga, pemusatan kontrol data. Kontrol data yang ada menjadi terpusat penyimpanannya, sehingga kita dapat mengakses kapan saja pada satu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Tidak adanya redundansi data, sehingga efisiensi atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan. Penekanan jumlah redundansi data dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau membuat relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Yang kelima, keakuratan atau akurasi. Pemanfaatannya yaitu pengkodean dengan batasan tertentu yang membuat satu data menjadi unik dan berbeda dengan yang lainnya, sehingga ketika menyimpan data tidak akan ada kendala yang sama dalam penyimpanan. Yang keenam, ketersediaan atau availability. Karena kepentingan pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi dengan pemanfaatan teknologi jaringan komputer data. Nasabah yang berada di suatu cabang sebuah bank dapat diakses menjadi tersedia atau menjadi availability di cabang lainnya. Yang selanjutnya yaitu kelengkapan, completeness. Data yang diinput ke dalam sebuah basis data memiliki ruang besar, sehingga data dapat dimasukkan dalam jumlah yang banyak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedelapan, security, adanya password. Setiap pemakai basis data, kita juga dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses atau melihat data penting atau data kita. Yang sembilan, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi. Baru data yang dapat disimpan dalam diekspor ke program aplikasi lain dengan menjamin sejaga atau terpeliharanya data. Yang 10 adalah user view atau pemakai. Dapat melihat langsung bentuk tampilan penginputan data, sehingga memudahkan pemakai dalam mengelola data. Nah, cuma sampai di sini saja bab pertama saya akan melanjutkan bab yang kedua. Ya, baik, saya akan melanjutkan bab yang kedua, yaitu pengantar basis data relasional. Basis data relasional merupakan suatu cara untuk mengelola secara fisik ke dalam memori. Basis data relasional data menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data. Untuk menerapkan sebuah basis data yang terdiri atas jumlah tabel yang saling berhubungan, dibutuhkan perangkat lunak seperti software khusus. Perangkat lunak ini disebut sistem pengelola basis data. Apa sih keunggulan basis data? Yaitu pertama, bentuknya sederhana. Yang kedua, mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam basis data relasional. Yang pertama, relasi, yaitu relasi sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Yang kedua, atribut. Atribut seperti kolom pada sebuah relasi. Yang ketiga, tuple,
yaitu baris pada sebuah relasi. Yang keempat, domain, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima, derajat atau degree, jumlah atribut dalam sebuah relasi. Nah, relational case, ada beberapa macam relational case ini, diantaranya: 1. Super key adalah sebuah atau sekumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris dalam tabel relasi. Yang kedua, candidate key adalah relasi mungkin mempunyai lebih dari satu masing disebut candidate key. Yang ketiga, primary key, yaitu candidate key yang dipilih sebagai pengidentifikasi unik untuk sebuah tabel relasi. Yang keempat, alternative key adalah suatu skema relasi dapat memiliki atribut yang menunjukkan ke primary key dari relasi lain. Atribut ini disebut sebagai foreign key, yaitu relational integrity rules. Yang pertama, null, nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tersebut. Yang kedua, entity atau integrity, tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Yang ketiga, referential integrity, suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa pada basis data relasional, bahasa yang digunakan adalah bahasa query, yaitu sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi yang bisa dibagi menjadi dua, yaitu bahasa formal, bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Contohnya, aljabar relasional, bahasa query prosedural, pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua, itu kalkulus relasional, bahasa query non prosedural, pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Kalkulus relasional terbagi menjadi dua, yaitu kalkulus relational tuple dan kalkulus relational domain. Yang kedua, bahasa komersial, bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya. Bisa juga disebut dengan user friendly. Contohnya, Quell berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Yang kedua, QBE berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Yang C, SQL berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional. Ada pula normalisasinya, yaitu suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional dan secara umum lebih tepat. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entity dan relasinya. Pada proses normalisasi dilakukan pengujian pada beberapa kondisi apakah ada kesulitan pada saat menambah atau menyisipkan, menghapus dan mengubah data mengakses pada suatu basis data. Bila terdapat kesulitan pada pengujian tersebut, maka perlu dipecahkan relasi pada beberapa tabel lagi, atau dengan kata lain, perancangan basis data belum optimal. Dikoneksikan dengan model data logika. Adapun tujuan normalisasi, yaitu ada beberapa tujuan dari normalisasi. Yang pertama, untuk menghilangkan kerangkapan data. Yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga, untuk mempermudah memodifikasikan data. Proses normalisasi, di mana proses normalisasi ini ada dua langkah. Yang pertama, data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Yang pertama, bentuk tidak normal, yaitu kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu, sehingga bisa saja datanya tidak lengkap atau terduplikasi.
Data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya. Yang kedua, bentuk normal pertama. Bentuk normal pertama terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut yang bernilai banyak atau multi-value atribut. Artinya, tiap pertemuan baris dan kolom hanya berisikan satu nilai atau single value atribut. Yang ketiga, bentuk normal kedua. Bentuk normal kedua akan terpenuhi jika bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama dan setiap atribut yang bukan kunci haruslah bergantung secara fungsional atau fungsional dependensi terhadap atribut atribut primary key, sehingga untuk membentuk norma kedua haruslah sudah ditentukan field kunci. Yang keempat, bentuk normal ketiga atau 3NV. Normal ketiga telah memenuhi kriteria bentuk norma pertama dan kedua serta tidak terdapat transitive dependency, yaitu sebuah atribut yang bukan kunci selain bergantung kepada atribut kunci juga atribut kunci juga bergantung kepada atribut bukan kunci lainnya, sehingga setiap atribut bukan kunci haruslah bergantung hanya pada atribut kunci atau primary key. Yang kelima, bentuk normal atau Boyce code. Boyce code ini memiliki ketentuan, yaitu masing-masing atribut utama bergantung fungsional penuh pada masing-masing kunci, di mana kunci tersebut bukan bagiannya. Relasi adalah BNCV optimal jika setiap determinan atribut relasi adalah kunci relasi. Relasi adalah jika kapanpun fakta-fakta disimpan mengenai beberapa atribut, maka atribut-atribut ini merupakan satu kunci relasi yang dapat memiliki lebih dari satu kunci. Properti penting bagi BNNV memiliki informasi yang redundan. Memiliki norma keempat. Relasi dalam bentuk normal keempat, jika relasi dalam BCNV dan tidak berisi kebergantungan banyak nilai. Untuk menghilangkan kebergantungan banyak nilai dari satu relasi, kita membagi relasi menjadi dua relasi yang baru. Masing-masing relasi berisi dua atribut yang mempunyai hubungan banyak nilai. Yang ketujuh, bentuk normal kelima. Bentuk normal kelima berurusan dengan properti yang disebut join tanpa adanya kehilangan informasi atau lossless join. Bentuk normal kelima ini juga disebut dengan PJNV atau Projection Join Normal Form. Kasus-kasus ini sangat jarang muncul dan sulit untuk secara praktis. Ketergantungan fungsional adanya ketergantungan fungsional menggambarkan hubungan atribut dalam sebuah relasi. Suatu atribut dikatakan functionally dependensi pada yang lain jika kita menggunakan harga atribut tersebut untuk menentukan harga atribut yang lainnya. Simbol yang digunakan adalah tanda panah untuk mewakili fungsional dependensi. Bab kedua selesai dan saya akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu bab 3. Perencanaan database atau database planning, yang merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application life cycle direalisasikan seefektif dan seefisien mungkin. Perencanaan database harus terintegrasi dengan keseluruhan strategi sistem informasi dari organisasinya. Terdapat 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem. Yang pertama yaitu identifikasi rencana dan sasaran goals dari enterprise informasi, yaitu termasuk mengenai sistem informasi yang dibutuhkannya. Yang kedua, evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga, penaksiran kesempatan IT yang mungkin memberikan keuntungan kompetitif. Metodologi untuk mengatasi hal tersebut di atas dengan database planning atau database planning mission assessment. Mission assessment untuk database project
Definisikan tujuan utama dari aplikasi database. Mengarahkan database project biasanya mendefinisikannya, perintah tugas atau mission statement. Mission statement membantu menjelaskan kegunaan dari database project dan menyediakan alur yang lebih jelas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penciptaan dari suatu aplikasi database yang diinginkannya. Database planning atau mission objectives. Ketika mission statement telah definisikan, maka mission definisikan setiap objek harus mengidentifikasikan tugas khusus yang harus didukung oleh database. Dapat juga disertai dengan beberapa informasi tambahan yang menspesifikasikan pekerjaan yang harus diselesaikan, sumber daya yang digunakan, dan biaya untuk membayar kesemuanya itu. Database planning. Database planning juga harus menyertakan pengembangan standar-standar yang menentukannya. Yang pertama, bagaimana data akan dikumpulkan. Yang kedua, bagaimana menspesifikasikan format atau bentuk data. Yang ketiga, dokumentasi penting apakah yang akan diperlukannya. 4. Bagaimana desain dan implementasi harus dilakukan. Dari definisi sistem atau system definition menjelaskan batasan-batasan dan cakupan dari aplikasi database dan sudut pandang user. Yang utama, user fiche atau mission didefinisikan apa saja yang diwajibkan dari suatu aplikasi database dari perspektif diantaranya aturan kerja khusus seperti manajer atau supervisor, area aplikasi enterprise seperti marketing, personel, atau stock control. Aplikasi database dapat memiliki satu atau lebih user view. Identifikasi user view membantu memastikan bahwa tidak ada user utama dari suatu database yang terlupakan ketika pembuatan aplikasi baru yang dibutuhkannya. User view juga membantu dalam pengembangan aplikasi. Ada aplikasi database yang rumit atau kompleks memungkinkan permintaan dipecah ke dalam bagian-bagian yang lebih mudah. Analisis dan pengumpulan kebutuhan requirement collection dan analisis. Suatu proses pengumpulan dan analisis informasi mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database dan menggunakan informasi tersebut. Untuk apa? Untuk identifikasi kebutuhan user pada sistem yang baru. Dikumpulkan untuk setiap user view utama yang diliputi pertama deskripsi data yang digunakan atau yang dihasilkan, detail mengenai bagaimana data digunakan atau dihasilkan, dan beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru, informasi yang dianalisis untuk identifikasi kebutuhan agar disertakan dalam aplikasi database yang baru. Oke. Cukup di sini saja bab 3 dan saya akan melanjutkan bagian bab yang keempat. Ya, saya akan melanjutkan bab 4 yaitu pengenalan data. Yang pertama, basis data relasional, yaitu model relasional yang dikaitkan dengan 3 aspek. Yaitu pertama, struktur data, integritas data, dan manipulasi data. Yang pertama, relational variable adalah sebuah relasi yang skemanya terdefinisi. Yang kedua, relational value adalah nilai yang dikandung suatu relasi pada suatu waktu, disebut juga dengan instan. Berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi 3, yaitu pertama base relation, relasi yang skemanya terdefinisi dan benar-benar ada pada basis data. Yang kedua, derived relation, relasi yang diturunkan dari relasi lainnya dengan menggunakan ekspresi relasional. Yang ketiga, view derived relation yang memiliki nama. Dalam sebuah basis data yang dilihat oleh pemakai sebagai sekumpulan relasi
yaitu variabel relasi yang ternormalisasi dengan derajat yang beragam. Bahasa pada basis data relasional ini menggunakan bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi yang bisa dibagi menjadi dua, yaitu bahasa formal. Bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis, yaitu dengan contohnya aljabar relasional. Bahasa query prosedural, yaitu dengan menspesifikasikan data apa yang mendapatkannya, untuk dibutuhkan dan bagaimananya. Yang ke B, kalkulus relasional. Bahasa query non prosedural, pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Bahasa komersial, bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya. Dan juga bisa dibilang dengan user friendly, contohnya select, group by, order by, dan lain-lain sebagainya. Pemodelan data. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut juga dengan skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data atau database struktur dan memberikan gambaran tingkatan-tingkatan abstraksi data. Selain itu, model data juga dapat diartikan sebagai sekumpulan tool konseptual atau logical conceptual level untuk mendeskripsikan data, relasi-relasi yang terdata, semantik atau makna data, dan constraint. Model data digunakan pada saat mendesain sistem basis data agar diperoleh basis data stabil dengan normalisasi penuh agar data terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti tidak adanya konsisten dan tidak akurat dan lain-lain sebagainya. Tujuan model data adalah untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Secara garis besar, model data dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu pertama, model data berbasis objek atau bisa disebut dengan object basis data model. Yang kedua, model data berbasis record atau record basis data model. Yang terakhir, model data physical basis data model. Oke, baik, cuma sampai di sini saja saya mereview buku dari sistem basis data dari Muhammad Fakri ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya maksud. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Haran Gilbran minta maaf sebesar-besarnya. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih.